What's good? What's good? Om Fit, kita udah live nih Om Fit. What's good? What's good? Apa kabar Om Fit? Halo. Apa kabar? Kabar baik. Kita sapa-sapa dulu teman-teman yang udah nonton. Ada Imam Dwi. Siapa lagi nih? Halo semuanya. Ada Imam Thank Dwi, you, ada udah Andrew, join di sini. ada Wendy's dan lain-lainnya. Jadi guys, malam ini kita mau bahas Real Steady Go sama Yes. Om Fit FPV, yang dimana Om Fit FPV ini sering banget pakai Real Steady Go untuk kebutuhan drone shootnya ya Om Fit ya. Jadi Real Steady Go itu apaan sih Om Fit? Boleh dijelasin dikit gak? Real Steady Go itu sebenarnya versi light-nya dari Real Steady khusus untuk GoPro. Makanya namanya ada Go belakangnya. Oh oke. Siap. Biasanya digunakan untuk ya para pilot FPV sih. Memang khusus untuk itu. Oh gitu. Siap. Terus. Gimana? Ya iya, jadi gue pengen tanya-tanya tentang Real Steady Go. Jadi gue bikin live ini mau ngebahas Real Steady Go bener-bener workflow-nya gitu, apa yang lu lakuin di Real Steady Go gitu, untuk sampai akhirnya lu upload ke sosial media lu gitu, ya kan? Terus kita ini dulu nih, lihat dulu apa namanya sosial media lu nih dikit, bentar. Oke. Jadi yang belum tahu Fit FPV itu, bentar, muka gue terang banget sih lah ya. Muka gue nggak canggih nih, kayak lampu lu keren banget. Nah ini jadi yang belum tahu Fit FPV lo bisa cek Instagramnya Fit FPV. Ini Instagramnya, dan ini ada usahanya dia nih, berbau-bau tentang FPV juga, Code King. Nanti gue pengen sih nanya-nanya Code King mungkin, tapi di next live ya Om. Ya. Terus abis itu biar nggak terlalu lama, kita betul dulu aja. Yes sir. Jadi oke, terus abis itu gue pengen lihat YouTube-nya. Jadi lu ini kan abis upload video yang kemarin skatepark bareng main sama gue tuh, walaupun gue nggak main juga. Nah kita tonton dulu bentar ya, sambil lu jelasin kali Om ya, ini di mana gitu. Guys, jadi buat teman-teman yang nanti mau tanya-tanya, nanti ada session Q&A-nya, boleh tanya di komen, tapi nanti dibacain ya guys. Ini udah di Real Steady Om ya? Udah, ini udah final, udah color grading, udah kasih sound effect. Oke. Musik juga. Dan video ini yang bakalan lu bahas nanti di breakdown ya? Iya. Oke, bakal gue breakdown proses editingnya seperti apa. Oh, oke, siap. Musiknya gue kecilin dulu nih, takutnya copyright. Ya, betul. Terus. Ya, ini kalau nggak salah ini gue terbang baterai ketiga ya. Sinyal, video dan transmitter aman semuanya, nggak ada masalah. Gue pakai video, pakai PTX, pakai 400 MW. Transmitter TBS-nya pakai 1 watt. Oke, siap. Aman banget sih ini, aman banget. Berapa maksimum miliwatt lu video di sini pakai? 400 watt. 400 watt. Dan itu lu bisa sampai ujung-ujung sana ya? Ujung-ujung blocking bangunan itu kan ada tadi kayak kontainer besi kan tuh. Oke. Dan itu aman banget, gua nggak ada parah-parahnya sedikit pun gitu. Dan ini menggunakan UMA 85 ya? UMA 85. Oke, siap. Jadi yang belum tahu UMA 85 itu beta FPV. Malah boleh dilihatin nggak? Atau punya nggak sih? Ada nggak sih? Ukuran 85 yang lu modif. Oke. Jadi GoPro naked. GoPro-nya diambil boardnya sama lensanya aja. Ini yang bikin desain ini UMA-God, kalau ada yang tahu. Oke. Seperti ini. Jadi aslinya kan begini. Propnya di atas. Jadi ini dibalik supaya boardnya bisa di atas, terlindungi, sama lensanya di atas gitu. Ini tuh lu di sini tuh ya tuh. Apa namanya, lu pilotingnya di sini ya, kalau lu lihat sambil lihat. Nah, iya. Itu kan jauh kan, ujung ke ujung kan? Ya, itu lumayan jauh sih. Gokil. Kita balik lagi ngobrol lagi. Oke, jadi nanti lu bakalan nge-breakdown proses yang tadi tuh Om ya, dari benar-benar raw dan akhirnya sampai lu render dan
upload gitu ya. Ya. Oke, bentar kita lihat-lihat dulu Om, ada yang komen nggak sebelum kita masuk ke breakdown ya. Masa nggak? Oke, halo guys. Lumayan ada 17 orang yang nonton Om. Om Gris, Halo semua. Amiral, Imam Dwi, ada Om Ari, ada Om Bintang, Ari. Kuat RC Mac join. Gokil, thank you Kuat RC Mac. Thank you. Ada Dai. JB, what up JB? What's up my brother from different mother? Yes sir. Oke guys, nanti nanya-nanyanya pas sambil breakdown ya. Ya, bro. Oke. Alright. Terus apa kita langsung kita masuk aja, Om? Masuk ke menurut lo gimana? Lanjut ya. Apa mau dijelasin dulu gue pakai apa aja? Oh, boleh deh. Bayangan. Boleh. Yang tadi lu shoot pakai apa aja terus boleh, siap. Oke. Kalau gua kuat 5 inch ada 2. Ini pakai frame-nya ODET yang Flow X. Dua-duanya setupnya sama. Jadi wrap-nya pun sama. Jadi sebenarnya salah satu untuk backup sih. Kalau misalnya gua ada kerjaan, jadi buat backup salah satunya. Itu kurang lebih hampir mirip identikal lah ya. Cuman beda beberapa part aja identikal. Ya. Cafe motornya pun sama 2700. Oke. Dua-duanya sama. Jadi gua miripin semirip mungkin. Gitu. Frame-nya pun sama, jadi nggak terlalu beda gua handlingnya gitu. Terus untuk yang 3 inch gua pakai ini namanya Bumblebee. Flight. Biasanya gua kalau pakai ini langsung Hero 8. Oke. Jadi stabilizernya Hero 8 kan gila tuh. Ya. Jadi kualitinya langsung bagus lah gitu. Ya. Gokil. Sama satu lagi yang terakhir ya ini. Ini lagi hype nih ya. Ya, yang nyangkut ini ya, yang punya saya nyangkut, kurang ajar. Oke, terus? Ya ini. Dan si Om, dan lo masih pakai itu ya, analog ya Om? Analog ya, Google masih pakai Dominator V3 ya. Gokil. Pakai remote-nya? kamera antena udah pasti lah ORT ya. ORT, best of the best. Remote gua QX7. Pakai Crossfire ya? Crossfire. Mantap. Kita lihat dulu nih. 5 inch-nya pakai motor apa Om Fit? Tadi ada apa tuh Om Fit? Boleh deh jawab. 5 inch-nya satunya X-Nova, satunya T-Motor. Kenapa beda? Karena gue duluan punya X-Nova-nya. Terus berikutnya gue juga waktu itu mau beli X-Nova cuma stoknya lagi kosong, ya udah pakai T-Motor. Dua-duanya sama-sama 2700 cafe. Alright. Gokil. Gitu. Mantap. Terus sebentar, kita lihat lagi nih, ada yang nanya nggak sebelum kita masuk breakdown editing ya. Halo Deus, Bandung, terbaik, Akang, tukang sneakers. Yo. Wendus, what's up Wendus? Oh, ada Bos Iheli. Bos. Bagus. Gue mah udah, lu jangan omdo tuh. Oke guys, jadi sebelum kita lanjut, udah nanti pertanyaannya dijawab, tapi nanti kita langsung breakdown aja kali ya. Boleh. Bentar, oke. Boleh Om? Boleh. Oke, prosesnya ya. Oke, share screen ya. Seperti yang tadi gue bilang, gue pakai ini tadi. Oke. Di Uma ya. Yang tadi itu. Settingannya gue pakai 2700K. Oke. 2,7K, 2700 pixel. Oke. S50. ISO gue limit di 100. Sama shutter speednya gue auto, karena itu tadi kan lu lihat sendiri keluar masuk. Ada outdoor, ada indoor, jadi gue setting auto. Betul. Iya sih, penting ya. Nah, oke. Kita share screen aja ya. Gue coba breakdown ya. Oke. Shit, telepon. My bad. Terus? Nah, gue jelasin sedikit. Gue pakai Real Steady-nya di desktop. Oke. Jadi laptop ini sebenarnya cuma buat preview aja, jadi speknya nggak terlalu tinggi. Jadi license gue ada di desktop. Cuma sekarang di laptop gue pakai demo dulu ya. Prosesnya sih kurang lebih sama, cuma bedanya dia ada tulisan demo aja. Oke, siap. Pokoknya ini waktu ini buat lu nih Om Fit, buat ngejelasin teman-teman nih. Siap.
Oke, lu buka Real Steady-nya, masukin footage-nya, di open. Oke. Kalau yang belum punya Real Steady, lu download bisa untuk nyoba-nyoba demonya, nggak masalah sih. Jadi kita bisa tester untuk demonya dulu ya. Nggak ada perbedaan sama yang aslinya, cuma itu aja. Watermark ya? Demo, tulisan demo doang. Iya, Fiturnya sama sih. Ada watermark demo ya? Iya. Ya. Nah, lu lihat sini lagi running, dia lagi proses. Oke. Nah, enaknya RS Go ini dia prosesnya cepet banget, menurut gue cepet banget sih dibanding yang full. Nah, ini dia udah keluar. Oke. Secara otomatis dia kalau lihat hijau-hijau ini dia kayak keyframe gitu. Secara otomatis dia udah auto menentukan di mana titik-titiknya. Dia udah marking gitu ya? Udah marking. Cuma nggak 100% selalu bagus. Oke. Tapi kalau setting kuat lu udah lumayan cakep ya udah langsung aja gitu. Iya sih. Nah, kalau dilihat sini gue tarik karena depannya kan biasanya nggak terlalu penting kan. Cari aja di sini potong yang mana yang mau dipakai. Alright guys. Halo, ada Om Rama Tribudima nih nonton nih. Halo Jo. Halo Rama. Ada Squadron. Om Akbar bilang, Om matiin dulu komennya. Jangan dimatiin, ini pas kalau layarnya tuh udah di-share. Jadi komen ketutup. Oke, jadi ini lo lagi ngapain nih prosesnya nih sekarang? Gue nentuin yang mana yang depannya itu. Oh, lo nandain in-nya ya? Starting terbangnya gitu. Oke. Jadi yang depannya kan nggak perlu banget kan. Nah, depannya gue kasih keyframe. Oke. Buat nentuin depannya aja, sama biasanya depan yang nggak kepake sama belakang yang nggak kepake gue buang. Oke, jadi benar-benar di saat lu render udah benar-benar yang lu pakai ya? Yang perlu aja. Oke, yang perlu aja. Ya, sama tentuin belakangnya. Oke. Belakangnya itu pada saat landing ya, udah pasti. Landing ya. Tapi di saat lu ngedrag gini, itu udah pasti ke-stabilize atau emang kita bisa restabilize, ada part-part yang sekiranya masih jitter gitu nggak sih? Bisa. Kalau ini kan gue masih auto nih. Nanti kita cek dulu. Kiranya memang masih kurang halus. Area-area mana yang bisa kita tambahin ya ditambahin, nggak masalah gitu. Ini pertama gue nentuin yang dibuang depan dan belakang biar nggak terlalu berat. Di situ settingan ini gue biasanya di antara low dan normal. Croppingnya juga low dan normal. Oh, ini settingannya ya. Oh, dia ada lock horizon juga ya. Cuman lu jarang, lu nggak pernah pakai. Cuma nih masalahnya kalau yang si UMA 85 ini dia nggak bisa lock, bukannya nggak bisa ya, nggak benar untuk lock horizon karena kan boardnya ini sebenarnya vertikal. Oke. Sebenarnya dia nggak align board sama lensanya. Harusnya kan boardnya vertikal, lensanya vertikal. Karena ini boardnya dan lensanya jadi di flip. Pada saat lu lock horizon dia jadi vertikal gambarnya. Jadi I see. Nggak benar. Nggak benar. Jadi sebisa mungkin ya kalau main ini jempolnya aja di horizonnya. Oke, siap. Lanjut. Nah, lanjut ya. Gua di sini biasanya di tengah-tengah gini smoothness-nya antara low dan normal. Cropping speed-nya juga lalu okein. Biasanya itu kalau lu terlalu ke kanan yang tadi itu smoothness-nya tinggi, dia semakin crop. Oke. Ya otomatis kualitas pixelnya juga semakin lebar, jadi kurang tajam gitu. I see. Nah, ya kan. Nah, dari sini baru gue biasanya ngecek dari ujung ke ujung mana yang kurang oke gitu. Nah, gue play kayak gini. Biasanya sih kalau settingan kuat lu bersih ya, si Real Steady ini pintar sih. Dia udah nentuin dengan sendirinya gitu. Kata Om Rama, gue sempat baca kalau nggak salah gyronya adanya di belakang lensanya, tapi nggak tahu benar apa enggak tadi bilang. Kira-kira benar nggak tuh?
si gyro Gua GoPro-nya? nggak tahu sih. Oh, Gua nggak explore sedetail itu sih. jadi ini sebenarnya case untuk level Horizon ini untuk GoPro-GoPro yang nge case ya. Kalau normal GoPro itu aman ya berarti. Tuh, Oh, oke. normal GoPro aman. Ini Jadi kan tadi yang seperti gue sebutin, uh, si Uma ini kan sebenarnya lensanya begini kan. Ini anggap boardnya ya. oke, Ini lensanya. oke. Sekarang boardnya ditidurin, Oke. lensanya diginiin. Oke. Jadi itu kan sama udah beda dari aslinya gitu posisinya. I see. Iya, Nah iya, ini iya. kalau lu lihat nih, Hmm. dia secara auto aja udah enak nih. Mhm. Paling kalau memang perlu di-adjust, tambahin keyframe tuh minor banget sih. Oke. Ya sekali lagi kalau memang kuat lo noise ya tambahin lagi gitu. Ini lu lagi ngerender atau lagi ngeplay? Ngeplay. Oh, ngeplay. Jadi ini patah-patah karena entah si zoom-nya atau OBS-nya ya. Kalau di lu patah-patah nggak sih? Enggak, di gua masih jalan sih. Tapi enggak, maksudnya previewnya smooth di komputer lu. Smooth. Oke, berarti karena ininya ya guys, zoom dan Oke. dari zoom. Ya udah berarti gua jelasin aja. Di Oke. sini gua proses ngecek dari ujung ke ujung di play Mhm. mana yang masih agak jitter atau vibrate lu tambahin, tapi secara gua biasanya hampir 90% tuh udah langsung cakep. Oke. Pakai real steady selama settingan kuat lo itu nggak noise. Gitu. Oke. Oke, sekarang misal kita bisa bilang ini udah oke nih. Oke. Sekarang prosesnya adalah save video. Save video itu kayak render. Jadi nah kayak gini, okein nanti dia jalan sendiri. Gitu. Alright. Gitu. Dari sini hasilnya bakal gue lempar ke video editor. Gue biasanya pakai Premiere Pro. Oke, siap. Jadi pokoknya abis setelah lu udah dapet smoothnya dari si Real Steady dan lu perbaikin, misalkan ada yang jitter di saat lu apply pertama, terus lu nanti restabilize lagi, abis itu baru lu render ya? Iya. Dan bener kan biasanya kalau lu abis ngerender dari Real Steady Go itu audio benar-benar off ya? Ya nggak sih? Audio si GoPro-nya? Kalau lu clipping kayak tadi gue itu ya, depan dibuang, belakang dibuang, audio off. Oh, udah pasti hilang ya? Udah pasti hilang. Tapi kalau lu ambil full videonya tanpa lu clipping, audionya masih ada. Oh, oke. Ngerti. Masih masuk. Toh kalaupun lu udah clipping mau ngambil audionya, pakai video raw-nya aja masih ada audionya juga kan. Oke, kita sambil nunggu render, kita jawab pertanyaan kali dikit ya. Boleh, ada yang nanya nih guys project, Bang tanya dong, ini sama kayak question yang tadi sih. Bang tanya dong, RS Go itu belinya sekali aja atau harus langganan per bulan atau per tahun? Cakepnya RS Go ini cuma sekali aja. Jadi kalau lu pindah-pindah laptop atau desktop, bisa diinstal ulang ke desktop berikutnya, tapi nggak bisa dipakai berbarengan ya, gantian gitu. Jadi makanya tadi kan gue bilang license gue adanya di desktop gitu. Oke. Di laptop gue belum gue install license-nya. Oh ya, makanya ini previewnya demo ya, karena license lu adanya di desktop ya, bukan di laptop ya. Karena kita live. Gue kerjanya di desktop ya, lebih powerful aja sih kalau gue kan biasanya di situ. Kalau mau beli Real Steady Go ada diskon nggak sih, Min? Ada dong. Mana nggak ada di... itu ada di Instagramnya tuh. Use one glove to get 5% Real Steady Go discount. Oke, siap. Mantap. Kalau untuk GoPro 7 naked, apa mesti pakai soft mount? Atau sama kayak GoPro 6? Ini banyak banget pertanyaan. Padahal di websitenya Real Steady tuh dia ngejelasin ya. Jadi kalau pakai GoPro selain Hero 6, lu harus pakai soft mount yang benar-benar direkomendasikin sama si Real Steady. Betul nggak sih, Min? Selain 6 dan 8 ya? Oke, karena 8 udah support. Karena udah diperbaiki lah ya. Betul. Gyronya ya. Selain 6 dan 8 semuanya harus pakai damper. Yep. Dan gue nggak jamin itu bakal bagus ya. Jadi menurut lu GoPro baru belum tentu bagus gitu? Untuk case Real Steady beda lagi soalnya. Iya, benar. Yes sir. Okay. Lagi gak yang nanya? Gak ada, udah lanjut ke ini kali ya? Oke. Gue udah siapin hasilnya. Jadi sebenarnya rendering ini butuh waktu lumayan, tergantung spek komputer berarti ya, Min ya?
Ya nggak sih? Atau tergantung? Tergantung spek. Tapi menurut gue sih yang kayak tadi gue bilang nih, Steady lumayan cepat banget dibanding stabilizer yang lain atau real steady yang full version itu lama. Kalau ini itu paling ya berapa, kalau gue hitungannya 2-3 lagu udah selesai sih. Oke. Siap. Hero 2018 jadi, harus pakai soft mount juga ya. Kayaknya Hero 2018 dia nggak bisa untuk real steady go deh. Lo tau kan Hero tuh yang langsung di dalam case gitu. Setahu gue nggak bisa ya. Tahu. Yang gue nggak tahu deh. Mungkin bisa dicek di website. Websitenya itu setahu gue gitu ya. Tadi gue cek dulu real steady. Oke, setahu gue cuman Hero bentar. Learn more sambil nunggu rendering. Betul, Robin Namju. Betul. Kalau untuk yang Hero 6 tuh firmware-nya yang versi 1.6. Oh, nggak bisa. Thank you. Nggak bisa pakai yang latest, nggak bisa. Sama tergantung internet kayaknya. Bisa kalau Hero 2008, soalnya ada tulisan di RSGO-nya kalau Hero 2018 bisa. Ya, coba bentar, gue nggak bisa percaya begitu aja kalau kita buat support GoPro camera, support shooting modes. Ya, No. Bentar. Nih, gue kasih lihat guys. Di sini cuman bisa Hero 5 Black, Hero 5 Session, Hero HD 2018. Oke, Hero HD 2018 berarti bisa Min. Ya. Hero HD 2018, Hero 6 Black, Hero 7 Black, Hero 8 Black. Nah, ini spek operating sistemnya cuman ya ini OS, PC. Requirement-nya minimum 4 GB RAM, 200 MB. Iya, pengen kalau ada yang pengen yakin ya cek website-nya aja sih. Di sana jelas sih. Nah, betul. Ya, dan kita lanjut ke editing. Oke. Hasilnya udah ada yang gua pakai. Udah jadi, udah ada. Oke, siap. Editing Premiere. Share screen-nya masih dong harusnya. Sebentar. Oke, siap. Pencet tadi. Oh iya, siap. Nah, ya, ini hasilnya yang udah gue masukin di sini. Tinggal di drag aja. Audionya nggak ada ya, karena seperti yang tadi gue bilang, dia kalau di-cut audionya kebuang. Oke. Mana udah keluar? Nah, ini patah-patah nggak di sana? Enggak sih, aman. Nggak kelihatan ya? Kelihatan, aman. Nah, ini biasanya dari steady sih udah cakep sih, tinggal step selanjutnya adalah gue edit color gradingnya. Biasanya gue buat adjustment layer. Taruh di layer atasnya. Bentar. Taruh di atasnya. Buat teman-teman yang kelihatannya layarnya kecil, coba nontonnya dari browser kali ya. Karena ini best scale untuk di sharing sih. Maksud gue, ya. Oke, gini. Color. Oke, bos. Nah, gue nentuin mainin colornya. Proses pertama biasanya gue nyari yang mana yang over, yang mana yang under ya. Oke. Kayak gini misalnya terlalu over bright. Ini lu tadi editingnya pakai apa? Sorry. Gue turunin. Kenapa? Lu editingnya pakai apa tadi? Adobe apa? Adobe Premiere Pro CC. Oh, itu udah cukup tuh ya? Cukup dong. Powerful kok. Nah, gue tentuin yang mana yang terlalu over, gue turunin antara highlight dan white. Sama gue cari lagi yang mana yang terlalu under, artinya terlalu gelap, shadow-nya bisa gue naikin gitu. Ini color-nya masih yang tadi, masih raw ya, masih aslinya.
Biasanya sih GoPro udah cakep banget selama exposure lo tepat ya. Ini lo pakai Proton nggak sih? Gue pakai Procon. Oke. Lo Tapi ngerekomendasi? colornya gue nggak flat. Colornya GoPro. Oke. Settingan apa yang menjadi rekomendasi lu di saat lu pakai Real Steady gitu? Settingan GoPro ya maksud gua. Kalau gue biasanya 2,7K fps ya. Kalau lu pakai PAL 50, gue pakai 50. Kalau yang TSC ya 60. Oke. Sama scale-nya itu 4:3 bukan 16:9 ya. Karena nanti si Real Steady bakal nge-cut atas bawahnya. Misalnya lu 43 nanti jadinya 16:9 gitu. Oke, sih. Tapi kalau lu udah 16:9 dia akan ngebuang atasnya jadi sayang gitu. Oh, oke. Gitu. Kalau pakai 4K itu juga bisa selama 43. Saran gua 43 gitu. Oke. Di bawah itu kalau HD ya otomatis ya resolusinya juga jadi kurang tajam. Oke. Minimal 2,7 lah kalau gue bilang. Oke, lanjut. Editing. Oke. Sini udah main-main highlight, shadow sama white-nya, kontrasnya. Nah, kalau lu mau masukin ada LUT sendiri ya tinggal di browse aja. Cari yang mana, cuma gue jarang pakai itu. Biasanya gue pakai editing gue sebelumnya yang karena kan settingan gue sama nih kurang lebih nih. Oh, oke. Dari gue udah tahu lah karakter gue kayak gimana editingnya, jadi gue udah edit satu dengan cuaca yang seperti ini. Gue tinggal copy paste adjustment layernya aja ke yang baru gitu. Tinggal di adjust sedikit gitu. Oke. Gitu. Nah dari sini kreatif itu kayak color preset gitu ya. Di sini lu bisa cari-cari. Sini previewnya ada sebelah kanan. Ini juga langsung. Mau nentuin moodnya warm atau cool dari sini. Karakter warnanya juga dari sini. Oke. Mau setebal apa intensitinya juga dari sini. Oke, udah kayak gini. Sama satu lagi yang biasanya gue pakai. Ini gue ngomongin yang biasanya gue pakai aja ya. Oke, siap. Kalau sinematik kan biasanya teal orange ya. Teal orange atau two tone lah gitu, dua warna gitu ya. Warm and cool kayak gitu. Biasanya bagian shadow-nya gue pick kayak gini. Ini kan kebanyakan shadow-nya hijau sama kuning-kuning gitu ya. Kayak gini. Dilihatin dulu maskingnya seperti apa. Nah, berarti lu sambil ngedit, gue sambil nerangin. Jadi si Real Steady Go ini kita harus nge-stabilize footage-nya dulu baru diedit ya guys. Jangan ngedit dulu baru di-stabilize, karena kalau lu ngedit dulu baru stabilize itu gyro-nya nggak bakal bekerja gitu ya. Betul. Iya. Pokoknya yang masuk Real Steady jangan footage-nya jangan lu apa-apain dulu, harus dari GoPro langsung. Mentah langsung sikat gitu ya. Langsung. Alright. Lanjut. Oke, ikut kayak gini. Lanjut. Halo Maria Dega. rip flat lens katanya Dius. Anjir zaman kapan tuh dia? Iya. Nah, terus lanjut. Nah, ini bagian darknya biasanya gue ganti warnanya. Jadi low saturate gitu, agak-agak dark brown gitu ya. Jadi lu ini nge-create si look lu ya yang biasa lu edit ya, benar-benar. Lu biasanya bisa copy paste nggak sih settingan lu gitu? Karena gue kan biasa di Final Cut Pro gitu, gue bisa sih untuk copy paste settingan gua. Ya ini nih adjustment layernya bisa copy paste. Oh, lu bisa lu simpan ya as a preset lu ya? Bisa. Oh, maaf guys, saya bukan anak Premiere. Cuma di sini gue kasih tahu prosesnya aja sih biar pada tahu juga. Nah kan shadow-nya kelihatan. Ini ada color wheel-nya bisa cool atau bisa warm. Oh iya, gue kebutuhan. Oke, gue sambil ada pertanyaan nih dari Chandra. Oh iya, gue pernah lihat ada yang pakai RS Gold tapi tetap white, nggak ke distorsi. Pernah coba nggak?
RS Go tetap white, nggak terdistorsi. Iya, jadi kayak white aja gitu, kayak lo pakai. Memang white. Dia RS Go tuh bisa disetting white, atau yang tadi gue bilang kalau semakin ke kanan dia semakin nge-crop. Oke. Nanti gue kasih lihat lagi. Boleh. White-nya tetap white, cuma dia ngebuang fisheye. Oh, fisheye look-nya ya. Super view itu ya. Fisheye-nya dibuang. Uh-huh. White-nya bisa tetap white kalau lu mainnya, kalau tadi barnya itu ada di sebelah kiri, nggak di ke kananin, di kiri itu white semua. Kalau semakin kanan semakin di zoom sama dia. Oke, lanjut. Oke. Udah kayak gini nih, ke lihat before afternya. Ini the before-nya, bisa afternya. Coba Min geser dikit Min, ininya side-nya biar kelihatan. Ini coba before after. Before-nya, after. Gitu. Di sini gue memang ngincernya agak warm. Oke. Gue sesuaiin sama musiknya juga. Nah, abis ini baru masukin musiknya. Oke, jadi last. Gitu. Terus gue pengen nanya juga nih. Biasanya kalau gue kan itu kalau workflow gue nih ya, biasanya di saat ngedit gue tuh biasanya nyari musik dulu nih, udah tahu. Oh, nih gue tahu nih footage gue tadi. Betul. Oh, nih musiknya kayak gini nih. Nah, lu kalau lu kayak gimana biasanya? Gue sama, gue setuju. Musik itu buat gue penting banget. Itu nge-building mood-nya. Jadi tahap pertama, jadi kadang gue nggak tahu nih video mau diapain bro. Jadi edit lah. Mau mood seperti apa, mood color-nya mau kayak gimana gitu kan. Oke. Biasanya gue tentuin yang nge-guide video itu mau jadi apa justru si audionya, si musiknya. Ya, karena emang udah rumusan ya, audio visual tuh harus blending lah ya. Betul. Ya. Ini penting banget sih. Yep. Itu audio tuh penting banget buat gue. Itu kayaknya emang udah struggling orang ya di saat mau ngedit, paling lama itu nyari musik sih. Itu pasti orang betul. Pasti semua orang ngalamin sih yang bermain di dunia ginian nih. Sebenarnya bisa aja lempar musik itu, cuman kayak kalau nggak nyambung nggak bisa. Dan gue juga gue udah setahun belakangan sih pakai license musik, jadi gue nggak bisa kasih contoh di sini karena nanti video lu nggak bisa tayang. Oh jangan dong, jangan makanya. Jadi gue sengaja beli license, jadi license-nya itu bulanan, tapi dibayar setahun sekali. Nah lu bebas ngambil lagunya mereka tuh, udah terregister, itu musiknya itu cocok banget sama gue, jadi nggak pasaran gitu. Oke. Itu gue di MusicBed kalau ada yang tahu. Musik apa? Musicbed.com. Oh, musicbed.com. Itu karakter musik-musiknya cocok sama style gue. Gitu. Bentar nih ada pertanyaan dari. Bentar. Oh ya, kalau pakai RS Go footage-nya kudu dalam ya. Kalau pecicilan bisa nggak stabilisin? Oh. Sebenarnya bisa, cuma buat gua itu nggak enak dilihat. Karena kan dia nge-remove fisheye-nya. Ya. Lu tahu kan kalau anggaplah bukan GoPro ya, lensa wide biasa, lensa wide si kamera DSLR misalnya atau mirrorless. Yang ultra wide. Coba lu goyang-goyangin gini. Itu kan pasti ujung-ujungnya tuh kayak peang-peang gitu kan. Nggak enak. Jadi kalau untuk di GoPro lu buang fisheye-nya tapi mainnya ekstrim, buat gue itu nggak enak. Nggak enak dilihat gitu. Mendingan nggak usah di RS Go, mendingan fisheye aja udah. Oke. Siap. Better gitu. Memang kegunaannya sih untuk flow yang sinematik gitu, yang halus, kalaupun ada trik-trik yang nggak terlalu ekstrim. Baik lagi kebutuhannya kan untuk visual. Ya, kayak terbangnya Om Anton pecicilan. Ya, terbangnya Om Anton emang nggak bisa distabilize. Oke, siap Min. Berarti ini udah proses lu, udah editing, terus. Ya. Oke, ini kan gue udah ada footage lu nih untuk side by side-nya. Kita playback aja ya buat teman-teman yang sekiranya apa sih tuh gitu kan. Nah, lu boleh stop inian lo ya. Apa namanya? Oke, jadi ini udah ada side by side-nya guys. Yang dimana yang side kiri itu raw footage-nya, sebelah kanannya itu
yang udah di stabilizing sama si Real Steady Go. Kita play ya guys. Ingat, yang kiri raw, yang dimana 4:3, yang di kanan itu 16:9 yang udah proses Real Steady. Kita coba playback dulu, nanti habis itu kita kasih lihat di mana footage yang di stabilizing sama si siapa namanya Real Steady. Gue sih tadi udah notice sih di sini nih, di side sini bentar. Jadi ada beberapa teman-teman FPV biasanya tangan jempolnya tuh suka iseng gitu ya, karena emang nggak gampang sih kontrol si drone racing ini, apalagi lu pelan-pelan untuk ngedapetin smooth gitu. Nah, akhirnya si Real Steady ini tercetus lah ya. Apalagi kalau lu mainnya memang mendadak gitu, nggak ada line yang direncanakan, betul. flowing aja gitu. Oke, siap. Nah, ini ya gue coba di sini kita bentar kita lihat dari sini. Satu, yang kirinya itu kan si Fit FPV itu bener-bener ngekoreksi dirinya kiri kanan. Cuman di saat udah di Real Steady, lihat bener-bener horizonnya tuh terjaga gitu, cuman dikit banget, kayak bener-bener kayak pakai gimbal gitu ya. Betul. Iya kan? Nah, kita lihat lagi, kita cari lagi di mana. Nah, ini nih di atas genteng kita kelihatan kiri kanan itu hal yang biasa sih, anak-anak FPV itu jempolnya emang iseng. Jadi kiri kanan. Nah, kita bisa lihat di sini kiri kanan. Nah, apalagi jaringnya santengan, anjir, Abel. Masat, Abel. Kita play lagi guys, bentar. Jadi recommend setting itu sebenarnya 4:3 ya buat dia narik stretchingnya. Iya nggak sih? Super view ya? Super view ya? Super view. Kayaknya wide doang dia adanya. Oke, wide doang ya? Oke, siap. Nah, kita bisa lihat di sini nih di side lihat kirinya tuh berantakan banget, ada sedikit kayak prop wash karena si quad kecil ini kalau lagi dari atas terus turun nutup throttle tuh pasti ada getaran gitu ya. Tapi sama Real Steady itu bener-bener hilang, gila ya. Gila ya. Dia ngejaga untuk smooth line-nya sih. Yap. Nah, lu bisa lihat yang kiri itu raw footage. Tuh lihat caur banget guys. Pep. Nah. Lu lihat kan? Ntar dulu bentar. Di sini nih kali ini. Set. Kanannya itu benar-benar smooth, gila. Nah, ini kelihatan banget nih di sini nih. Nih kan lurus ini, lu lihat kiri, kanan, kiri lagi. Cuman di Real Steady hilang, gila. Crack kan nggak bisa ya karena live login ya dia. Please deh jangan pakai crack, jing, kalau udah lu komersial bangke. Lihat. Masa juara 1 pakai crack sih? Lihat nih di side sini. Lihat nih lu berasa banget sih di sini yang ngek. Nah, cuman di Real Steady itu hilang. Gila. Sadis. Oh ya, nonton udah 22 orang, 23 orang. Thank you yang udah nonton. Gokil. Nanti kita kasih abis ini pertanyaan kita kasih Code King sama gua kasih kaos deh satu deh. Gokil. Nah, ini pilotnya nih ya. Dengan masker Sub-Zero-nya. Ya kan? Ini lo lihat nih. Ini nih, lihat nih. Tuh. Tak. Anjay. Gila. Oke, kita sambil lihat playbacknya, kita sambil lihat komen-komen, Min. Jual jempol Chandra enggak, Min? Chandra jempolnya kurang smooth. Mendingan jempolnya Om Eko ORT aja. Oke guys, sambil kita nonton, ada yang mau nanya-nanya nggak guys? Tanya-tanya nih Om Fit biar jawab nih. Gue sambil lihat nih. Coba Om Fit, kalau lu lihat ada pertanyaan, boleh aja Om Fit dijawab. Gue sambil jelasin yang tadi. Boleh. Lu jelasin yang mana di Real Steady Go-nya? Yang white itu. Boleh deh. Lu mau share screen lu lagi ya? Ngasih tahu itunya aja apa.
settingannya. Boleh, ya udah share aja screen-nya nanti. Tar. Oke, siap. Lo buka dulu. Musik apa yang cocok? Musik apa yang cocok? Ya, musik apa ya? Nih guys, bentar lagi Om Fit ngejelasin lagi yang tentang pertanyaannya siapa tadi? Chandra ya? Yang white Chandra, ya? Nanti mau dijelasin lagi nih Chan, lo stay tune Chan, gue kasih code king lo kalau pertanyaan lo bagus, paling bagus. Apa lagi gue buka? Siap, aman. Ini tempatnya keren sih buat micinan. Keren banget ini. Gue baru sekali sih kesini. Iya. Thank you Iwan, Thank you buat Iwan Bosman ngajakin tempatnya keren. Kabarin gue Min kalau mau lu share. Gue share ya. Oke, jadi ini Di sini gue cuma mau ngasih lihat ini aja sih tadi settingannya ditanya sama buat Chandra ya. Iya. Nah, ini di smoothness dan apa ini namanya? Kehalang tuh. Cropping speed. Semakin ini barnya kan di tengah nih. Oke. Semakin kanan itu akan semakin ngezoom. Artinya nge-crop gitu. Dia nge-scale gitu ya? Nge-scale atau nge-crop sih? Gitu. Nge-scale kan? Ngezoom sih. Ngezoom ya? Ngezoom. Oke, terus? Nah, semakin kiri ini dia semakin wide. Dia wide-nya tetap dijaga. Jadi kalau menurut lo kuat lo bersih, dikit-dikit aja pun nggak masalah gitu. Wide-nya tetap terjaga. Jadi makanya tadi gue di tengah-tengah sini kan. Jadi gue nggak mau terlalu ngebuang wide-nya karena emang kelebihannya GoPro kan wide-nya. Jadi gue tetap jaga di sini. Tapi kalau lo mau coba dikit aja dan hasilnya nggak ada getaran atau noise segala macam gitu ya. Dan hasilnya smooth ya nggak masalah. Dipertahankan seminimal mungkin aja biar dapat wide-nya gitu. Gitu. Alright. Nah, itu aja sih. Gokil. Bentar, can talk. Berarti Oke, kita lihat komen Min, pertanyaan Min, ada nggak Min? Pertanyaannya Min. Bangke lu Bel. Aku anak DJI, bodo amat. Let's go. FPS videonya ngaruh nggak Om? Kenapa di videonya pakai yang 50 FPS Om? Pengaruh, menurut gue pengaruh. Kalau stabilizer, software stabilizer itu semakin banyak FPS-nya akan semakin ngebantu si software-nya. Software apapun ya. Untuk yang fungsinya stabilize, dia akan terbantu kalau FPS-nya semakin banyak, semakin besar. Misalnya lu cuma 25, gitu. Tetap aja bisa, cuma prosesnya mungkin akan ngebingungin si software-nya gitu. Jadi misalnya nggak terlalu smooth, lu harus kasih keyframe lagi kayak yang tadi gue bilang tuh. Jadi ngebacanya agak lemot gitu. Iya. Emang better double frame rate itu benar rumusan ya, double frame rate itu rumus ya. Jadi double your frame rate gitu. Nah, ini kan gue lagi share screen tentang side by side. Tadi ada yang nanya, Om jadi ke cropping ya Om gitu. Iya, itu pasti cropping ya, karena dia kan mengkoreksi si wide-nya ya. Betul. Ya, Min, betul. Ya. Nah, yang lu bisa lihat di layar sekarang ini itu benar-benar kayak bagian si pohon ini benar-benar ke zoom in dan mobilnya pun jadi lurus ya karena benar-benar dikoreksi gitu ya si wide-nya. Makanya jangan terlalu ke kanan yang tadi. Kalau lu terlalu ke kanan itu akan semakin nge-crop. Slider di real steady-nya ya. Iya, jadi memaksa si pixelnya semakin besar, semakin ke-crop. Jadi ya kurang bagus kualitasnya. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi, ada tutorial video rangkai naked GoPro 567 nggak? Udah banyak di YouTube, banyak banget. Cari aja. Rimsler ada, banyak.
Iya benar. Terus bentar kita lihat lagi ada yang pertanyaan lagi nggak? Tadi udah gua dapet tuh pertanyaan bagus satu tadi. Pertanyaan bagus nih. Gue awas aja nggak dapat baju. Pertanyaannya, bayarnya berapa sih jasa kalian kalau seharian ambil footage? Anjing, Jabel nyari nanya dapur. Itu Japri, Bel by DM. Soalnya ini Nanti yang dikasih penawaran aja tuh. iya, soalnya ini yang nonton anak FPV semua, nanti jadi tahu. Nanti ya, jangan Bel, jangan nanya gitu. Nanti Sama Bel, satu nanti lagi gua tanya email aja, Min, Bel. fungsi lock horizon-nya berpengaruh nggak? Nah, tadi udah dijelasin sedikit sih, cuman gua highlight lagi dikit. Fungsi horizon itu sebenarnya lu bisa gunain, tapi kalau lu menggunakan kayak si Omfit FPV ini, boleh liatin nggak Om? Dia Omfit FPV ini kan pakai GoPro di case. Nah, yang dimana si boardnya itu bener-bener terbongkar gitu ya, dan Omfit bilang tadi nggak akan berfungsi karena si horizonnya nggak tahu, mungkin Ya, dia dibalik. ngebacanya upside down gitu ya, jadi nggak berguna si GoPro di case gini di horizon lock. Cuman kalau GoPro normal lo horizon lock itu mampu sih, bisa berguna gitu. Terus jadi baiknya langsung beli RS dulu apa mainnya dulu Om yang dibagusin. Lu kalau lu punya RS Go, lu mau main gimana juga jadi bagus. Jadi lu mendingan beli RS Go pakai diskon code gua 5%, ya udah langsung jadi pilot handal. Ya. BTW minimum requirement RS Go pakai Hero berapa ya? Minimumnya itu session ya. Hero HD lah 2018 tadi udah dijawab. Ya, tadi udah. Ntar gue mau capturein yang jawab nih. Nanti kita. Halo Masa. Ada Masa? Wow. Ada. Siap mantap. Cakep. Baru jadi 5 inch. File DJI Action bisakah? Om, ini namanya Real Steady Go, bukan Real Steady DJI. Jadi, mohon maaf nih DJI. Walaupun saya pakai DJI, aduh nggak ada. Tapi belum bisa, kecuali Real Steady yang normal. Bisa, itu gue biasa Real Steady yang normal tuh untuk kamera apa aja bisa. Iya, gue biasa gunain Real Steady Real Steady ya, yang non Go itu. Ya pakai DJI Action bisa. Kalau footage naik turun bisa ketolong nggak? Misalkan gini Min, bumpin gitu. Naik turunnya kalau nggak ekstrim bisa. Bisa ya? Bisa ya? Kalau nggak ekstrim bisa. Oh, oke. Tetap bisa. Apalagi kalau aktifin lock horizonnya tetap bisa. Oke, mantap. Kalau footage naik turun bisa. Gue anak GoPro ID nih. BTW setting itu sekali aja ya? Atau per pin yang kita tandain? Gimana? BTW, setting itu satu kali aja ya? Atau per pin yang kita tandain? Pin yang tadi biru-biru tuh, Min? Itu per sekali aja atau kita bisa tweak? Sebenarnya tadi udah dijawab, bisa di tweak ya. Kalau emang masih ada jitter, ya lo tinggal restabilize gitu ya. Jadi pada saat lo masukin footage-nya, dia akan proses secara auto menentukan titik-titik keyframe itu secara otomatis. Kalau memang dirasa ada yang kurang, bisa ditambahin, atau yang nggak perlu bisa dibuang. Iya, betul. Kayaknya udah tinggal 10 menit lagi nih di Instagramnya. Biasanya sih gitu, cuma 1 jam. Om, itu settingan untuk keseluruhan atau by part marking? Apa sih maksudnya? Itu kali ya, biru-birunya gitu ya. Kalau yang gue tanggap itu, jadi itu setiap lo apply footage baru, raw footage gitu ya, mentah, itu pasti di-analyze sama si Real Steady Go, dan itu pasti beda-beda setiap footage gitu. Jadi marking biru itu cuman patokan, dan itu yang di marking itu apa yang mereka koreksi gitu. Iya. Ya. Gitu. Wih, anak GoPro ID ada ketahuan. Oke, nah, sama nih kayak pertanyaan Atu EPV, belum sukses nyobanya nih. Ya, gitu tadi. Flat lens lah kan. Buat Hero 2008 kudu pakai damper nggak kayak Hero 7. Hero 2018 coba gue pengen lihat. Hero 2008. Pokoknya di support Real Steady-nya sih belum kelihatan ya. Lu harus pakai damper, cuman pokoknya selain 6 dan 8 lu harus pakai damper, berarti termasuk Hero HD 2018 ya nggak? Kesimpulannya sih gitu sih. Iya kan, Min? Betul gak sih gue? Iya. Iya kan?
Oke, lagi Om, kadang kalau render ke RS Go masih ada shake, itu cara mengatasinya gimana ya? Ini kayak Ada pertanyaan. shake, biasanya lu tambahin lagi marking hijaunya. Oke, jadi Jadi restabilize misalnya lagi. satu line nih, ujung ke ujung. Mhm, Secara auto dia udah nentuin misalnya ada 4 titik lah ya, 4 mhm, titik, mhm. 4 marking itu. Oke. Tapi di antara 4 marking itu, di tengah-tengahnya ada yang shake, ya lu tambahin lagi di situ. Ah, Gitu. oke. Hero 6 pada mahal semua. Ya iya, karena demand kan. Kalau file di GoPro hilang, RS Go bisa balikin videonya nggak? Nggak bisa, lo mendingan ganti hobi aja. Min, kalau pakai Ternyata Bipro bisa RS Go nggak? Nggak jelas nih emang nih, udah jangan dijawab. Siap-siap, Om Asa, bentar, RS Go jujur ngebantu banget sih. Benar, jadi Real Steady Go ini sebenarnya banyak banget pro kontranya Real Steady Go. Banyak orang bilang, lu pakai Real Steady Go, cheating, bla bla bla. Bro, come on bro, ini teknologi yang dimana bisa memperhalus footage lu gitu ya. Jadi ya, kalau emang lu pengen do komersial, ya pakai lah gitu loh. Cuman kalau lu emang pengen dibilang freestyler, ya udah nggak usah pakai Real Steady Go, ya lu emang terbang gigit. Cuman ya masing personal gitu loh, ya kan? Jadi ya. nggak ada salahnya sih bro, selama lu main punya duit beli Real Steady Go, pakai 5% discount code bro, just do it bro, just send it. Iklan mulu lu bawel. Saat ambil footage GoPro-nya mode wide atau linear Om, minimal 50 fps. Wide Harus dong, jangan linear. jangan jadi nggak boleh linear, harus wide dan double frame rate ya. Om ngebut Double frame rate 43. Ijo bukan biru Bray. Lah di gua biru, gua kan yang jualan. Jadi beda warna lah, Bray. Gila kali Bray. Jadi penempatan marking itu di shake-nya video ya Om. Yap, satu user satu komputer atau bisa pindah-pindah. Bisa pindah-pindah, cuman harus request new Request new installer. Oke. Dan lo nggak bisa pakai berbarengan, harus Oke. gantian. Oke. Ini pertanyaan bagus nih, boleh nih, pertanyaan bagus nih. Akhirnya dia punya pertanyaan bagus. Bagusan Real Steady atau Boost Hyper Smooth 2.0 GoPro 8? Buat gua, Tetep lah ya, mendingan. kalau ngomongin stabilizernya Real Steady. Oke, udah ya. Gak Cuma perlu kelebihannya di Hero 8, kualitas pixelnya nggak berkurang. Gitu Oke, aja. tuh ya, udah dijawab. Gitu aja. Jadi kalau lo mau rempong, Real Steady, mau simple, Ya. Hyper Smooth. Ya, gue biasanya pakai yang ini, pakai Hero 8 Hyper Smooth Ya, di boost. ya. Kayaknya tinggal 5 menit. Lebih penting. Iya, benar. Maksudnya, Nah, ya bebas gitu. Gitu. Coba bentar. Iya, enggak ini connection. Oke. Ya, jadi mungkin gitu aja kali ya Om Fit ya. iya. Shit. Reconnecting. Save and finish. Bentar. Stop stream. Oke, jadi kita tutup aja ya Om Fit FPV malam ini. Thank you semua. Thank you. Thank you udah sharing, mau sharing workflow-nya Real Steady Go. Sama. Ya, terus ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang mau berkecimpung di dunia FPV? Tadi dulu Apa ya? Tadi dulu sinyal kamu jelek. Bentar. Oke. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman FPV? Pesan gue, kadang kan ada yang pengen cepet-cepet bisa gitu ya. Kalau saran gue sih, lu jangan terlalu nge-push diri lu gitu. Jadi nikmatin aja, enjoy aja sama prosesnya gitu. Gue pun dulu begitu. Gue nikmatin aja, nggak harus. Target memang ada, cuma nikmatin aja prosesnya gitu. Itu yang justru yang menurut gue nikmatnya di situ gitu, main FPV. I see. Siap. Wah, gokil. Iya sih. Yap. Iya kan? Yap. Jadi ya FPV itu sebenarnya hobi main-main senang-senang aja gitu ya. Cuman kalau emang bisa dipakai komersial, tujuannya itu ya kayak lu lihat di description
Instagram gue kan. Yap. Lu kayak stress Escape release ya. dari rutinitas kan, Ya, escape stress. dari rutinitas ya. Itu tujuan awal gue gitu, dan akhirnya ya gue menikmatinya gitu. Ya, betul. Siap. Untuk sekalian nanya buat ingin berkecimpung. Ya, itu tadi udah dijawab sama Om Fit IPV. Jadi, thank you Om Fit udah digangguin waktunya. And Thank buat you teman-teman juga. yang join live tadi ada 23-25 orang. Thank you banget supportnya. Thank you semua. Nanti minggu depan gue ada live lagi bareng ada satu orang yang benar-benar penting banget buat Indonesia IPV. Stay tune aja, pokoknya nanti gue share mungkin hari Rabu atau hari Kamis gitu. Karena gue berikutnya ada Mr. Steel juga ya. Iya, udah confirm sih beberapa seleb-seleb FPV luar yang bakalan live nanti di sharing FPV ini. Jadi ya, thank you. Ditunggu aja teman-teman semua. Ya, stay tune terus, pokoknya follow One Glove TV and Fit FPV. Jangan lupa beli OG Folk, jangan lupa beli Code King, Real Steady Go 5% discount code. Jadi much love guys, much love. Yes, thank you guys. Thank you semua.